Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hans Gundul. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara. Ya, ini cara untuk bagi teman-teman yang mau mengupgrade harddisknya dari harddisk yang konvensional ke harddisk yang bertipe SSD. Kebanyakan caranya biasanya menggunakan caddy sehingga mengorbankan CD drive atau DVD drive-nya untuk dipasang caddy dan SSD. Jadi ada dua harddisk di laptopnya, biasanya begitu. Nah, cara yang lain, jika kita tidak ingin menggunakan caddy, maka kita hanya memakai satu harddisk saja. Bagaimana caranya? Nah, ini saya akan memberikan caranya, menginformasikan, membagi cara ini kepada teman-teman semua. Yang pertama kita lakukan adalah mengcloning harddisk lama kita semuanya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah harddisk eksternal. Biasanya kita punya harddisk eksternal ya, 1 tera atau 500 giga. Yang paling gede juga 2 tera juga ada. Biasanya kalau punya harddisk eksternal kita bisa melakukan cloning ini. Lalu aplikasi Acronis. Ini Acronis True Image. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengcloning. Lalu yang dibutuhkan berikutnya adalah USB. Kalau bisa ya USB yang 3.0 lah, 3.0. 2.0 juga sebetulnya nggak apa-apa, tapi lebih aman yang 3.0. Jadi kita butuh harddisk eksternal, terus USB, dan aplikasi Acronis. Yang perlu kita lakukan adalah kita download dulu aplikasi Acronisnya. Ini saya coba download di sini ya. Nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi. Di tampilan ini sudah muncul. Jadi di website ini Acronis True Image 2021 build 32010 bootable ISO full version. Nah, ini nanti kita tekan di sini, di klik aja, download ke sini, nanti diarahkan ke sini. Jadi tinggal di download. Nah, selain itu teman-teman, nanti file yang terdownload, ini saya lagi proses download. Nah, nanti file yang terdownload itu akan berbentuk RAR. Jadi kita perlu mengupdate aplikasi WinRAR kita. Diupdate ke versi, ini dia, installer WinRAR. Kalau nggak salah yang 591 ya, kalau nggak salah. Ya, diketik aja di Google WinRAR terbaru gitu, nanti di download aja. Sesuaikan dengan OS yang dimiliki, 32 bit atau 64 bit. Terus diinstal. Oke, kembali ke sini. Oh iya, nanti kita perlu aplikasi namanya Rufus. Nah, Rufus untuk Nah, untuk apa Rufus itu? Untuk memasukkan
file acronis.iso yang sudah kita download tadi ke dalam USB, sehingga USB-nya menjadi bootable ISO. Gitu. Jadi ini video pertama ini kita download dulu. Ya, ini tempatnya untuk download. Oke teman-teman, ini filenya sudah terdownload. Jangan lupa WinRAR-nya diupdate. WinRAR-nya diupdate, lalu setelah itu diekstrak. Ini kita klik kanan, ekstrak di sini. Tadi ada password ya. Passwordnya adalah apa tadi? Lupa saya. Di websitenya ya. Lupa. Kita cek. Passwordnya www.fordownload.net www.fordownload.net fordownload.net. Oke. Kita ekstrak. Kok lama sekali ekstraknya? Biasanya cepat ini, biasanya. Apa WinRAR-nya yang kurang upgrade, kurang terbaru? Ini ada yang berangkang ini. Ada reklame lewat. Kita cek dulu sih WinRAR. Kamu kenapa ketawa? Mbak Hana kenapa ketawa? Kita lihat. Oh sudah terdownload teman-teman. Terekstrak. Sudah terekstrak. Kita lihat di sini. Nah ini bentuk .iso-nya ya. Ini this image file. Dia bentuknya this image file. Nah ini dia. Ctrl A. Cut. Ya. Nah, kita sudah punya this image filenya. Lalu kita lakukan ini, colokkan USB kita ya, colokkan USB. Jepret, kita colokkan USB-nya. Kita kebaca. Properties 16 GB. Sebetulnya juga yang 4 GB juga cukup lah. 2 GB juga cukup. Tidak apa-apa. Ini saya adanya USB ini 16 GB. Ya wes dipakai aja dulu, nanti bisa dikembalikan lagi. Oke. Udah ke download. Sekarang kita perlu
aplikasi Rufus. Jadi teman-teman download dulu ya aplikasi Rufusnya ya. Rufus. Ini yang punya saya Rufusnya versi 3 kalau nggak salah. 3.11. Ini diklik kanan, run as administrator. Oke. Rufus sudah kebuka nih Rufus. Seret. Nah. Terus kita sorot ke sini device. Kita arahkan ke flash disk kita. Lalu untuk boot selection disk or ISO image. Lalu kita pilih. Nah, ISO image yang tadi kita download. Nah, ini kita Acronis True Image 2021. Acronis True Image 2021. Kita open ya. Nah, kita arahkan ini ke MBR. Ini UEFI non SCM. Ini nggak perlu dicentang. Ini biarkan saja. Acronis Media. Ini biarkan FAT32. Ini quick format tetap by default semua. Ini biarkan saja. Nih, seperti ini. Dan di flash disk sudah ada filenya .iso-nya. Kita start. Ada pilihan lagi, kita pilih yang paling atas, write in ISO image mode. Bentar. Ya. Start. Oh. DD image atau ISO image ya? Lupa saya. Kayaknya DD image deh. DD image. Ada sebagian yang kayak laptop saya bisa pakai tidak bisa pakai ISO image, dia minta DD image. Tapi saya pernah juga ngalamin ada laptop yang DD image nggak bisa, dia minta ISO image. Jadi dilihat berdasarkan nanti dia ketika kita coba booting dari USB, dia mau apa enggak. Ini saya coba di DD image ya, DD image. Oke. Will be destroy, oke. Ini saya ingat karena yang Acronis 2020 itu tidak bisa pakai ISO image untuk laptop saya. Tapi saya pernah bikin juga Acronis 2020 pakai laptop kantor, itu pakai yang ISO image. Mau. Biasanya kalau laptop keluaran baru lah biasanya. Dia pakai ISO image. Mau dia. Kita tunggu sampai proses writing image-nya selesai. Oke, setelah menunggu beberapa waktu ini 2 menit tadi ini ya. Elapsed time-nya 2 menit. Dia sudah sampai statusnya ready. Kita close. Kita cek di sini. Nah, semua tadi yang ISO tadi sudah dijadikan file di sini. 16 GB-nya pasti hilang nih punya saya. Lah, bener kan? Jadi 484 mega. Gak apa-apa, nanti bisa dikembalikan lagi. Oke. Setelah selesai semua, download sudah, WinRAR sudah. Sebentar.
download ISO sudah, WinRAR sudah, Rufus sudah, USB sudah. Nah, kita sekarang cek nih, ini USB-nya bisa booting tidak. Oke, kita restart. Dengan USB masih tercolok ya, masih nempel. Restart laptopnya. Nah, tekan F12 atau F2. Nah, kita masuk setup dulu. Biasanya masuk tekan F2 ya, tekan F2, kita ke sini. Nah, ini legacy USB supportnya di enable. Ini di laptop saya di ya, ngeblur. Nah, ini maaf, tadi sempat ngeblur, nggak fokus. Oke, kita masuk ke BIOS. Ini kan restart, kita masuk ke BIOS, tekan F2. Terus kita masuk ke sini, ke advance. Di BIOS saya seperti ini ya. BIOS teman-teman mungkin berbeda. Yang penting kita tahu tujuan kita adalah untuk mengenable legacy USB support. Ini di enable. Terus untuk bootnya kita pilih USB di nomor 1. Lalu harddisknya di nomor bawahnya lah, terserah mau yang berapa. Setelah selesai semuanya, kita tekan F10 exit ya, save change, yes. Setelah itu kita tekan F12, kita pilih di sini boot menu nomor 1 USB, tekan aja USB, enter. Nah, ini bisa, berarti benar di laptop saya DD image. Kalau di laptopnya teman-teman tidak bisa booting USB-nya, mungkin perlu ISO image. Ini di laptop saya DD image yang tadi ya.